Effect of Social Security on Economic Behavior terbagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama saving behavior, yang kedua retirement decision, yang ketiga implication. Selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu saving behavior. Saving behavior atau tabungan memiliki surplus, yakni titik awal jaminan sosial, dan tabungan menyatakan bahwa konsumsi individu dan keputusan menabung didasarkan kepada pertimbangan yang dilakukan seseorang selama masih hidup. Artinya, selama mereka bekerja, mereka akan menyisihkan uang pendapatan mereka untuk ditabung. Nah, tabungan inilah yang nantinya akan dipakai untuk mencukupi kebutuhan konsumsi di masa tua atau pensiun. Sistem jaminan sosial akan mengubah jumlah tabungan seumur hidup mereka. Nah, dalam saving behavior terdapat 3 macam efek yang ditimbulkan, yaitu yang pertama wealth substitution effect atau efek substitusi kekayaan, yang kedua yaitu retirement effect atau efek pensiun, yang ketiga bequest effect. Yang pertama yaitu wealth substitution effect atau efek substitusi kekayaan. Efek ini menimbulkan para tenaga kerja tidak akan menyadari tujuan dari pembayaran iuran pada jaminan sosial, yaitu kekayaan yang akan diperoleh ketika pensiun. Apabila mereka menyadari efek tersebut, maka mereka akan lebih memilih untuk mengalihkan pembayaran jaminan sosial ke lembaga swasta ataupun menyimpan pada tabungan pribadi. Akibatnya, jumlah total akumulasi modal akan berkurang dikarenakan sistem tersebut menggunakan metode pay as you go, sehingga tidak akan menyalurkan pajak ke dalam akumulasi modal. Yang kedua adalah retirement effect. Jaminan sosial menyebabkan orang menginginkan pensiun lebih awal dari seharusnya. Jika lamanya pensiun seseorang meningkat, dia memiliki banyak waktu untuk tidak bekerja, namun konsumsi masih terus dibiayai. Akan tetapi, tahun kerja yang sedikit mempercepat pengumpulan dana sehingga meningkatkan tabungannya. Yang ketiga, yaitu adalah bequest effect. Jika seseorang ingin mengalihkan tabungan atau jaminan sosial mereka untuk investasi jangka panjang, yaitu ketika anak tumbuh dewasa. Efek ini akan dirasakan ketika anak sudah dewasa. Anak tersebut akan membiayai konsumsi orang tuanya ketika pensiun. Sisa hasil tabungan akan dilimpahkan pada sang anak dalam bentuk warisan sebagai jaminan sosialnya. Selanjutnya akan membahas subbab yang kedua, yaitu retirement decision. Syarat utama untuk mendapatkan tunjangan uang pensiun atau jaminan sosial adalah usia 62 tahun. Pada usia tersebut, dia bebas menentukan apakah dia ingin bekerja di tahun selanjutnya apa tidak. Dengan pertimbangan jika dia menunda pensiun dalam setahun, maka jaminan sosial yang diterima itu positif atau negatif. Selain itu, dia tidak akan mendapat tambahan tunjangan dan harus membayar pajak gaji selama 1 tahun. Jadi, penundaan pensiun tidak dapat diputuskan melalui sebuah penelitian, namun atas kemauan pribadi seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas subbab yang ketiga, yaitu implication. Beberapa bukti menyebutkan bahwa jaminan sosial mungkin akan menekan penghematan dan upah kerja. Namun dalam pengujian sistem jaminan sosial masih belum ada jawaban yang mampu menilai sistem tersebut. Jika jaminan sosial tersebut mendistorsi perilaku masyarakat, maka sistem tersebut dapat dikatakan ke dalam sistem yang buruk. Jadi, jika masyarakat ingin mencapai tingkat jaminan pendapatan tertentu ketika pensiun, maka mereka harus bersedia membayar jaminan sosial dan kehilangan efisien. Baik, saya Syafira Adin Ardana, NIM 117, dan sekarang saya akan melanjutkan membahas mengenai long term trust on social security atau masalah jangka panjang jaminan sosial. Nah, jadi jaminan sosial juga memiliki masalah atau stres jangka panjang. Nah, kira-kira apa sih permasalahan jangka panjangnya itu? Jadi, permasalahannya ini terletak pada anggarannya. Jadi, jaminan sosial telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai program pensiun bagi pegawai negeri nasional, dan sistem yang diambil adalah sistem pay as you go. Untuk sekedar informasi juga bahwa jumlah pengeluaran untuk kontribusi sosial yang terbesar adalah anggaran untuk
pembiayaan program pensiun ini. Dan juga menurut Social Security Treatise tahun 2006 itu mengatakan jika seseorang berpikir bahwa jaminan sosial merupakan tabungan yang terbesar atau tabungan raksasa, hal itu tidak terlalu mencerahkan atau kurang tepat. Bahkan baru-baru ini mengatakan bahwa dananya akan habis di tahun 2040. Nah, kebayangkan kalau dana untuk jaminan sosial itu akan habis di tahun 2040. Nah, lanjut lagi kepada sistem pay as you go. Kira-kira sudah tahu belum sih apa itu sistem pay as you go? Nah, jadi sistem pay as you go ini merupakan sistem pendanaan pembayaran untuk program pensiun yang dibebankan kepada pemilik kerja atau pemerintah melalui dana APBN. Nah, jadi para pegawai negeri yang telah purna tugas atau diberhentikan secara terhormat berhak menerima dana pensiun. Nah, dana pensiun ini diharapkan dapat mensejahterakan hidup pegawai negeri nasional. Nah, sepanjang perjalanannya sistem pay as you go ini mengalami beberapa kali perubahan. Contohnya, di tahun 2008 itu sistem pay as you go berubah menjadi sistem sharing antara APBN dan PT Taspen. Jadi sistemnya 91% dana dari APBN dan sisanya 9% itu dari dana pensiun PNS di PT Taspen. Namun pada tahun 2009 itu sistemnya berubah lagi menjadi sistem pay as you go, dan terbukti pada tahun 2009 anggaran yang telah dikeluarkan untuk dana pensiun berkisar sekitar 39.904 triliun dan dikabarkan terus naik tiap tahunnya. Nah, masalah jangka panjang jaminan sosial ini juga terjadi karena Amerika sekarang memiliki populasi yang kian menua, sehingga tingkat ketergantungan itu semakin meninggi. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa negara seperti Cina, Australia, sebagian besar Eropa Barat, Amerika Latin, bahkan Asia juga merasakan dampak yang sama. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Social Security Reform atau reformasi jaminan sosial. Sudah dikatakan dari pemateri-pemateri sebelumnya bahwa memang jaminan sosial adalah salah satu program yang harus ada di setiap negara. Begitupun ada dari International Labour Organization atau ILO pada konvensi nomor 102 tahun 1952 menganjurkan semua negara di dunia memberikan perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Untuk perjalanan perkembangan jaminan sosial di Indonesia itu sendiri mengalami 4 tahap, yaitu pada Orde Lama, Orde Baru, kemudian pemerintah Orde Reformasi, dan yang terakhir yaitu masa sekarang. Untuk pemerintah Orde Baru, penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang telah dibangun pada masa Orde Lama sudah mengalami peningkatan. Di antaranya dengan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai persero, badan milik usaha negara, dan yang lain sebagainya. Dan untuk saat ini sendiri keadaan jaminan nasional Indonesia, jaminan sosial Indonesia juga setiap tahunnya mengalami progres-progres yang sangat bagus begitu. Kemudian untuk prinsip-prinsip yang diambil dalam jaminan sosial nasional itu dalam pasal 4 ada 9 prinsip. Bisa dilihat dalam slide. Yang pertama yaitu prinsip gotong royong. Yang dimaksud prinsip gotong royong adalah kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji atau upah yang dihasilkan. Yang kedua yaitu prinsip nirlaba,
Yang dimaksud prinsip nirlaba ini adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atau anggota. Yang ketiga yaitu prinsip keterbukaan, yang dimana memperluas akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Prinsip yang selanjutnya yang diambil yaitu prinsip kehati-hatian, di mana pengelolaan dana serta cermat, teliti, aman, dan tertib. Prinsip akuntabilitas juga diambil dalam pengambilan Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia dengan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip portabilitas, yang dimana memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dan wilayah negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya ada prinsip kepesertaan wajib, yang dimana mengartikan bahwa mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip dana amanat, di mana iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. Prinsip yang terakhir yang diambil yaitu prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial nasional dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk besar-besaran kepentingan peserta, di mana dapat diartikan bahwa hasil pengembangan aset jaminan sosial harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial itu sendiri. Lanjut, untuk program-program Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia menetapkan 5 program jaminan sosial. Yang pertama yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Yang kedua yaitu jaminan kecelakaan kerja, di mana program jaminan sosial ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja dan menderita penyakit akibat bekerja. Jaminan yang ketiga yaitu jaminan hari tua. Program jaminan sosial ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Yang keempat yaitu jaminan pensiun, di mana program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada peserta mengalami kehilangan ataupun berkurang penghasilannya karena memasuki usia lansia atau mengalami cacat akibat kecelakaan. Yang terakhir yaitu jaminan kematian. Program jaminan sosial ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris atau peserta yang meninggal dunia atau keluarganya. Yang selanjutnya yaitu private system. Pada tahun belakangan ini, baik pembuat kebijakan maupun akademisi telah mempertimbangkan dengan serius kemungkinan apa yang dapat diambil untuk privasi, merujuk pada berbagai rencana, berbagai fitur yang sama. Sumbangan jaminan sosial pekerja dan majikan dimasukkan ke dalam rekening pribadi. Jadi, para pekerja kemudian menginvestasikan dana ini dalam berbagai aset keuangan, khususnya dana bersama yang merupakan kumpulan saham dari obligasi yang beragam. Jadi, ini lebih kepada dana-dana yang menjamin hari tua begitu. Beberapa ekonom juga berpendapat bahwa alur penalaran ini mengabaikan pertimbangan ekonomi politik yang penting. Mereka percaya bahwa kegiatan realistis proses anggaran diambil secara pertimbangan privasi mungkin akan meningkatkan pepatah nasional. Mengambil jaminan sosial dari pemerintah dan memasukkannya ke dalam rekening pribadi akan menyebabkan defisit yang lebih besar dalam anggaran terpadu. Sejauh pembuatan kebijakan, mendasarkan keputusan pengeluaran mereka pada ukuran anggaran gabungan. Hal ini akan berdampak pada pengurangan anggaran publik
yang akan meningkatkan tabungan nasional dan hal-hal yang akan sama di yang lainnya. Terima kasih.